Sepak bola kita sedang diguncang badai yang tak kunjung reda. Di saat tensi persaingan liga mencapai titik didih, sebuah tudingan mengejutkan meluncur dari mulut petinggi federasi, Pak Sumarji. Sosok yang seharusnya menjadi pengayom justru terjun bebas ke dalam pusaran konflik antara pemain Bayangkara FC dan Persib Bandung. Maklok, sang jenderal lapangan tengah Pangeran Biru, tiba-tiba berada di bawah todongan telunjuk tuduhan yang sangat serius. Namun, benarkah tuduhan itu memiliki dasar yang kuat? Ataukah ini hanya bagian dari drama besar untuk menggoyang mentalitas sang calon juara? Segalanya meledak ketika wasit Nazmi Nasarudin, sang pengadil lapangan yang memimpin laga krusial tersebut, akhirnya angkat bicara. Melalui pernyataan resminya, ia membantah mentah-mentah semua tudingan yang diarahkan kepada klub. Fakta di lapangan dan otoritas wasit kini beradu dengan pernyataan pejabat, menciptakan sebuah skandal yang mempertaruhkan integritas sepak bola Indonesia. Mari kita telusuri mengapa tuduhan Pak Sumarji kini justru menjadi bumerang yang mempertanyakan posisinya sendiri. Namun, di saat Persib sedang fokus penuh pada aspek teknis di lapangan, badai justru datang dari luar lapangan hijau. Publik sepak bola nasional dikejutkan dengan munculnya isu-isu yang berbau konspirasi. Ada aroma tidak sedap yang mengindikasikan adanya upaya sistematis dari oknum-oknum tertentu yang sering disebut sebagai mafia bola untuk menjaga laju Persib menuju tangga juara. Salah satu serangan paling nyata adalah tudingan rasisme yang diarahkan kepada kapten sekaligus jenderal lapangan tengah Persib Maklok. Tudingan ini muncul setelah laga melawan Bayangkara FC, di mana Klok diklaim melakukan tindakan rasis. Isu ini sengaja digoreng sedemikian rupa untuk menciptakan opini negatif dan yang paling berbahaya untuk memancing hukuman larangan bertanding bagi Klok di sisa laga krusial. Jika Klok absen, mesin permainan Persib dipastikan akan pincang. Ini adalah serangan mental yang sangat rendah. Beruntung, rekan setimnya yang juga bintang internasional, Levin Kurzawa, segera angkat bicara. Kurzawa yang sudah melalang buana di sepak bola Eropa membela Klok dengan tegas. Ia menyatakan bahwa dirinya tahu betul siapa Maklok dan karakter rasis sama sekali tidak ada dalam diri pemain naturalisasi tersebut. Pembelaan Kurzawa bukan sekedar solidaritas rekan setim, melainkan sebuah pernyataan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tuduhan tersebut. Bobotoh pun mulai mencium adanya pesanan di balik isu ini. Mengapa isu rasisme baru muncul di saat Persib sedang di puncak? Mengapa targetnya adalah pemain paling vital dalam skema tim? Jawabannya jelas, ada pihak-pihak yang ketakutan melihat Persib mendominasi liga. Upaya busuk ini tidak hanya menyerang individu, tetapi mencoba merusak harmoni tim. Persib kini harus berjuang lebih keras, bukan hanya melawan taktik lawan, tetapi juga melawan narasi-narasi jahat yang mencoba merampas hak mereka untuk menjadi juara secara sportif. Dunia sepak bola Indonesia kembali riuh, bukan karena gol indah atau taktik brilian, melainkan karena perang urat syaraf yang menyeret nama besar Pak Sumarji. Sebagai sosok yang memegang peran vital di timnas maupun kepolisian, keterlibatan aktif beliau dalam konflik antara pemain Bayangkara FC dan Persib Bandung memicu gelombang pertanyaan besar di kalangan publik. Mengapa seorang pejabat teras federasi harus ikut campur secara emosional dalam perselisihan antar pemain di level klub? Tuduhan yang dilontarkan Sumarji kepada Maklok yang sempat disebut-sebut melakukan tindakan provokatif dan rasis dinilai banyak pihak sebagai langkah yang gegabah. Publik mulai mempertanyakan urgensi dan objektivitas dari pernyataan tersebut. Apakah Pak Sumarji sedang bertindak sebagai manajer tim yang membela pemainnya? Ataukah ada tendensi lain yang lebih gelap untuk menyudutkan pilar utama Persib Bandung di saat-saat krusial perburuan gelar juara? Banyak pengamat menilai bahwa sikap Sumarji justru memperkeruh suasana yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal melalui komite disiplin. Tuduhan yang dilemparkan ke ruang publik tanpa bukti visual yang kuat membuat posisi Maklok tersudut secara tidak adil. Klok, yang selama ini dikenal sebagai profesional sejati, tiba-tiba harus menghadapi pembunuhan karakter yang datang dari orang dalam federasi sendiri.
Hal ini memicu pertanyaan kritis dari para pecinta sepak bola. Wahai Pak Sumarji, di mana letak netralitas dan kebijaksanaan seorang pemimpin jika ikut menabuh genderang perang di tengah konflik pemain? Ketika tudingan Sumarji mulai liar menjadi bola panas di media sosial, kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Saksi kunci paling autentik di lapangan hijau, wasit Nazmi Nasarudin, akhirnya memberikan kesaksian yang mengguncang narasi yang telah dibangun. Melalui kanal resminya, wasit Nazmi secara tegas membantah adanya insiden rasisme atau pelanggaran berat yang dituduhkan kepada Maklok selama pertandingan berlangsung. Mengenai situasi ini, pemain nomor 10 dari Bayangkara FC memegang bola dengan tangan. Pemain nomor 23 dari Persib mencoba merebut bola dan menempatkannya di titik tengah. Saya jelas mendengar pemain nomor 23 dari Persib berkata, "Kembalikan bolanya." Setelah itu saya mendengar pemain nomor 10 dari Bayangkara berkata, "Jaga ucapanmu." Berdasarkan laporan wasit yang telah dibuat dan dilaporkan ke PSSI, tuduhan rasis yang dituduhkan oleh Maklok terbukti tidaklah benar. Bantahan dari wasit Nazmi ini ibarat siraman air es di tengah api yang sedang berkobar. Sebagai pengadil yang berada di titik terdekat dalam setiap gesekan antar pemain, laporan wasit adalah dokumen suci dalam sebuah pertandingan. Jika wasit menyatakan tidak ada kejadian tersebut, maka tuduhan yang dilontarkan oleh Pak Sumarji otomatis kehilangan pijakannya secara legal maupun moral. Pernyataan wasit ini membuktikan bahwa apa yang diklaim sebagai provokasi rasis oleh pihak Bayangkara FC dan didukung oleh Sumarji hanyalah sebuah ilusi atau distorsi fakta. Kini, publik justru berbalik arah. Jika tuduhan tersebut terbukti tak berdasar, lantas apa motif sebenarnya dibalik pernyataan keras Sumarji? Apakah ini murni kesalahan informasi, ataukah ada upaya sistematis untuk menjatuhkan mental pemain kunci Persib menjelang laga-laga penentuan? Kebenaran dari wasit Nazmi telah membuka mata banyak orang bahwa di lapangan hijau, fakta tetaplah raja dan tuduhan tanpa bukti hanyalah kebisingan yang merusak sportivitas. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi siapapun, bahkan pemegang kekuasaan sekalipun, bahwa di bawah sorotan kamera dan pengawasan wasit internasional, kebohongan tidak akan pernah bisa bertahan lama. Di tengah kemelut isu konspirasi, tensi semakin memuncak menjelang laga bertajuk El Clasico Indonesia melawan Persija Jakarta. Ketidakpastian mengenai venue pertandingan sempat menjadi pembicaraan hangat di kalangan pecinta bola. Ada kabar burung yang menyebutkan laga akan dipindahkan atau dilakukan pembatasan demi alasan keamanan. Namun, sikap Persib Bandung sudah bulat dan sangat tegas. Lu jual, gue beli. Melalui informasi yang beredar, termasuk bocoran dari pihak penyelenggara liga, laga klasik ini kemungkinan besar tetap akan digelar di Jakarta, tepatnya di Jakarta International Stadium. Bagi Persib, bermain di hadapan ribuan pendukung lawan bukan lagi hal yang menakutkan. Mental juara yang telah teruji membuat mereka siap menghadapi atmosfer neraka sekalipun. Persib tidak akan mengemis agar laga dipindahkan ke tempat netral. Mereka ingin membuktikan bahwa kekuatan sejati seorang juara adalah menang di kandang lawan. Tantangan dari Persija Jakarta disambut dengan dada membusung. Jika mereka ingin bertarung secara terbuka di JIS, Persib akan datang dengan kekuatan penuh. Jika ada upaya untuk mempersulit izin atau memindahkan laga keluar Jakarta pun, Persib tetap tidak akan goyah. Filosofi lu jual gue beli mencerminkan keberanian skuad asuhan Bojan Hodak yang sudah tidak tahan untuk segera menyelesaikan urusan di lapangan hijau. Laga melawan Persija bukan hanya soal 3 poin, melainkan soal harga diri dan pembuktian siapa penguasa sepak bola Indonesia yang sebenarnya. Keberanian ini sekaligus mengirimkan pesan kepada para pesaing dan mafia. Tidak ada tempat bagi Persib untuk bersembunyi dan tidak ada cara yang bisa menghentikan mereka. 3 laga, 9 poin, 1 tujuan, juara. Persib Bandung kini berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi ada prestasi gemilang yang menanti untuk dicatatkan dalam buku rekor. Di sisi lain, jurang konspirasi dan upaya penjagalan siap menerkam kapan saja.
Namun, sejarah membuktikan bahwa Maung Bandung selalu bangkit lebih kuat saat ditekan, selalu mengaum lebih keras saat dipojokkan. Maklok mungkin difitnah, mafia mungkin bekerja di balik bayang-bayang, dan rival mungkin sudah menyiapkan jebakan. Tapi, selama biru masih mengalir di nadi para pejuang ini, harapan itu tidak akan pernah padam. Bobotoh, tetaplah rapatkan barisan. Kawal perjuangan ini sampai laga terakhir. Karena gelar juara tidak diberikan secara cuma-cuma, ia harus direbut dengan darah, keringat, dan keberanian.